Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrisah Nurindra dari kelas 11 IPA 1. Di video ini saya akan membahas tentang memperkukuh kesatuan dan persatuan Republik Indonesia di tengah wabah COVID-19 atau Corona saat ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini sedang dilanda wabah besar, wabah COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, sebuah pasar unggas di sana. Awalnya virus ini hanya menyerang di Wuhan, Cina. Namun, virus ini menyebar keluar Cina, mulai dari negara Eropa, Asia, bahkan Timur Tengah. Beberapa negara Asia yaitu Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, dan saat ini Indonesia sudah memasuki darurat wabah COVID-19. Dan bahkan virus ini masuk ke daerah Eropa dan bahkan Amerika. Mulai Italia, New York, Amerika Serikat, Australia. Negara di luar sana sudah menerapkan aturan lockdown atau mengunci pemerintahan dan mengunci wilayah mereka untuk saat ini. Mungkin bisa 1 bulan, 2 bulan, atau 4 bulan sampai wabah ini selesai dan tidak ada pasien di rumah sakit. Wabah COVID-19 atau Corona yang membuat dunia gencar untuk mencari penawarnya. Saat ini Indonesia membuat beberapa kebijakan untuk menangani COVID-19 atau Corona. Membuat kebijakan yang mengharuskan kita untuk belajar, bekerja, dan ibadah di rumah. Yang membuat para pekerja harus pulang dan mengerjakan segalanya di rumah. Yang membuat siswa harus belajar di rumah dan dipenuhi tugas-tugas dari gurunya. Dan membuat tempat ibadah sepi yang mengharuskan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk ibadah di rumah. Wabah COVID-19 saat ini merupakan ancaman terbesar di dunia, di negara-negara luar sana dan bahkan Indonesia. Karena virus COVID ini sudah menyerang berbagai aspek kehidupan, menyerang berbagai usia. Wabah COVID ini sudah menelan ribuan jiwa yang meninggal dan mengharuskan mereka untuk tinggal di rumah sakit tanpa mengetahui kapan kondisi mereka akan membaik. Indonesia sudah menerapkan berbagai peraturan, berbagai undang-undang yang mendasari peraturan tersebut dibuat. Namun masyarakat Indonesia tidak menghiraukan akan perintah itu, yang katanya masyarakat Indonesia itu kebal akan virus. Mana virus corona, biar saya telan. Mereka tidak sadar, perkataan mereka membuat pasien di rumah sakit, PDP pasien dalam pengawasan di rumah sakit, tidak mempunyai optimisme untuk hidup kembali, untuk bisa sembuh dan sehat kembali melakukan berbagai aktivitas di luar sana. Ada keuntungan, ada hikmah di dalam wabah ini, namun masyarakat Indonesia menurunkan toleransi mereka dalam menangani virus ini. Mereka tidak peduli dengan aturan yang sudah pemerintah buat. Aturan yang harusnya bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah, tapi malah mereka tidak menghiraukan itu sama sekali. Mereka masih berkeliaran di jalan-jalan, di tempat umum, di pusat perbelanjaan, di pusat ibadah. Dan bahkan mereka tidak menghiraukan sekecil apapun pemerintah untuk memakai masker, mencuci tangan dengan benar, dan menjaga jarak dari sesama atau biasa kita sebut social distancing. Bahkan toleransi masyarakat dalam menerima mereka jenazah para pasien COVID-19 tidak sama sekali memiliki sifat kemanusiaan, tidak memiliki nilai kemanusiawi.
Mereka menolak jenazah COVID-19 untuk disemayamkan di daerah mereka. Mereka menolak tegas dan bahkan melemparkan batu ke ambulan. Hal ini membuat kita miris. Yang seharusnya kita bersatu untuk melawan COVID-19 ini, kita malah mengacuhkan mereka semua, dan bahkan yang seharusnya kita memberi semangat kepada tenaga medis. Beberapa orang di luar sana menganggap hal ini remeh. Hal ini membuat tenaga medis kewalahan. Mereka sudah lelah dengan pasien, dan ditambah lagi tidak adanya optimisme, tidak adanya semangat, tidak adanya kepatuhan dari masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui saat ini, khususnya saya sebagai pelajar, diharuskan untuk belajar di rumah. Dan mungkin di luar sana para pekerja, mungkin sedang bekerja di rumah. Tapi di luar sana, banyak masyarakat yang tidak menghiraukan aturan pemerintah. Mereka malah menantang wabah ini tanpa berpikir secara logis. Dari sinilah kita mengetahui seberapa pentingnya pengetahuan untuk kita. Dan seberapa pentingnya sifat kemanusiaan kita, sifat kepedulian kita untuk sesama saat ini bersatu melawan wabah COVID-19 atau Corona di Indonesia. Mari kita redam emosi kita saat ini. Mari kita redam hawa nafsu kita sementara untuk saat ini sampai semua masalah selesai ditangani oleh pemerintah dan tenaga medis. Mari kita tetap di rumah, hanya di rumah, stay at home, dan berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, agar wabah ini cepat reda dan segera selesai. Mari kita berdoa untuk kesehatan para tenaga medis dan pasien dalam pengawasan di rumah sakit. Mari kita memberi semangat kepada tenaga medis, mari kita memberi semangat kepada pemerintah untuk bisa menangani wabah virus COVID ini dengan benar dan tanpa adanya kesalahan. Mari kita bersatu melawan COVID-19 ini. Dan jangan membuat berita hoaks apapun yang kalian sebarkan keluar sana, karena berita hoaks itu akan membuat kepanikan para masyarakat. Ingat bahwa kepanikan dan ketakutan yang berlebihan akan membuat imun kita turun, memperburuk imun dalam tubuh kita. Mari kita tingkatkan imun kita dengan pola hidup sehat, menjaga jarak kita, social distancing, dan mematuhi segala peraturan dari pemerintah sekecil apapun itu, karena itu dapat membuat ribuan jiwa aman. Mari kita bersatu melawan wabah COVID-19 atau Corona dengan mendoakan dan mendukung pemerintah serta tenaga medis untuk melakukan yang terbaik. Karena kita, masyarakat Indonesia pasti bisa bersatu melawan wabah ini bersama-sama. Semoga kita semua diberi kesehatan, semoga kita semua diberi kesembuhan, kesehatan, sembuh dari beberapa penyakit, sembuh dari segala penyakit saat ini. Untuk jangan sakit di tengah wabah saat ini. Mari kita gotong royong, bersatu melawan wabah ini agar tenaga medis dan pemerintah pun optimis bahwa dengan optimismenya Indonesia, warga Indonesia, mereka akan optimisme bahwa wabah corona ini dapat selesai dan pasien tidak akan bertambah banyak. Saya Asrisah Nurindra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.